Aku mau cerita tentang pengalaman menyeramkan yang aku alami sendiri. Ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu aku baru pindah ke kota untuk kuliah. Karena aku anak rantau dan harus hemat, aku cari kos yang murah. Setelah beberapa hari keliling, akhirnya aku nemu kos yang kelihatannya cukup nyaman dan harganya pas di kantong. Kos ini gak terlalu besar, cuma ada 10 kamar. Tapi suasananya agak sepi. Pas pertama datang, aku ngerasa ada sesuatu yang aneh. Kayak hawa dingin yang gak biasa. Tapi aku pikir, mungkin aku cuma capek. Aku diam sebentar. Bingung, ini udah hampir jam 1 pagi. Siapa yang masih bangun? Aku ingat pesan ibu kos. Jadi, aku gak langsung buka pintu. Aku coba dengerin lagi. Siapa tahu ada suara temen kos yang manggil atau gimana. Tapi gak ada suara apa-apa. Cuma ketukan itu yang terus berulang. Tok tok tok. Dada aku mulai berdebar. Aku coba lihat ke celah bawah pintu. Tapi gak ada bayangan orang berdiri di luar. Aku tarik napas dalam-dalam, memberanikan diri bertanya. Siapa? Gak ada jawaban. Tapi ketukan itu berhenti. Aku merasa sedikit lega. Mungkin cuma angin atau apalah. Aku coba tidur. Tapi rasanya aneh. Kayak ada yang mengawasi aku di dalam kamar. Malam kedua, tangisan di lorong. Besoknya, aku coba tanya ke salah satu penghuni kos. Namanya Fajar. Dia udah lama tinggal di situ. Pas aku tanya soal kamar nomor 7, wajahnya langsung berubah serius. Laudi Saitu, katanya dengan nada agak kaget. Aku angguk. Kenapa emang? Dia nggak langsung jawab, cuma bilang, udah, kalau malam jangan macem-macem aja. Jawaban itu bikin aku makin penasaran. Tapi aku nggak mau terlalu mikirin. Aku tetap ngejalanin hariku seperti biasa. Sampai malam kedua datang. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara cewek nangis di luar kamarku. Suaranya pelan, kayak orang yang lagi sedih banget. Aku langsung duduk di kasur. Jantungku deg-deg-dug. Aku coba meyakinkan diri, mungkin ada penghuni kos yang lagi sedih, atau habis putus sama pacarnya. Tapi masalahnya, suara tangisan itu makin lama, makin keras. Aku beranikan diri ngintip ke celah pintu, kosong. Aku mau tidur lagi. Tapi tiba-tiba tangisan itu berubah, jadi suara bisikan yang pelan banget. Tolong, aku kedinginan. Saat itu, aku langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Aku tarik selimut dan menutup telinga, berharap bisa tidur. Tapi, di saat itulah, aku merasa kasurku bergoyang. Malam ketiga, sosok di dalam kamar. Aku udah niat pindah kos besok paginya. Aku gak kuat tinggal di kamar itu lebih lama lagi. Tapi malam terakhir di sana adalah yang paling mengerikan. Jam 3 pagi, aku kebangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara ketukan atau tangisan, melainkan karena aku merasa ada yang duduk di pinggir kasurku. Aku bisa merasakan kasurku amblas, kayak ada seseorang di sana. Aku gak berani gerak, aku gak berani buka mata, aku cuma bisa berdoa dalam hati. Lalu, terdengar suara napas tepat di sebelah telingaku. Pergi dari sini. Aku langsung lompat dari kasur, buru-buru nyalain lampu. Tapi kamar itu kosong. Tanpa pikir panjang, aku ambil tas dan langsung keluar kamar. Aku gedor pintu ibu kos, dan pas dia buka, wajahnya sama sekali gak kaget. Seolah dia udah tahu ini bakal terjadi. Makanya nak, saya udah bilang jangan buka kalau ada yang mengetuk. Aku gak tidur malam itu.
Besok paginya, aku langsung pindah kos tanpa banyak tanya. Rahasia di balik kamar nomor 7. Beberapa hari kemudian, aku ketemu lagi sama Fajar. Aku cerita semua yang aku alamin. Dan akhirnya dia buka suara. Kamar 7 itu dulu pernah dihuni sama seorang mahasiswi. Dia sering sakit-sakitan. Sampai akhirnya ditemukan meninggal sendirian di dalam kamar. Nggak ada yang tahu dia meninggal kapan. Karena pas ditemukan, mayatnya udah mulai membusuk. Aku merinding dengar cerita itu. Sejak saat itu, orang yang tinggal di kamar 7 selalu ngalamin gangguan. Makanya, harga sewanya lebih murah dari kamar lain. Biar tetap ada yang mau nempatin, aku cuma bisa diam. Sekarang aku paham kenapa ibu kos gak mau cerita di awal. Dan kenapa dia cuma bilang satu hal. Jangan buka kalau ada yang mengetuk. Itulah ceritaku. Percaya atau enggak, terserah kalian. Tapi kalau kalian cari kos murah, jangan cuma lihat harganya. Siapa tahu ada alasan kenapa tempat itu lebih murah dari yang lain. The end. Jangan buka kalau ada yang mengetuk.